Hai, perkenalkan namaku Kristabel Devina Winarso dengan NIM 21D10224. Kali ini saya akan membahas tentang moral hidup, makna hidup, dan sikap terhadap manusia. Nah, belajar teologi dapat dilaksanakan sebagai salah satu cara merefleksikan tentang Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita manusia. Lalu, bagaimana kita menanggapinya dengan iman? Atau bisa disebut juga dengan relasi manusia dengan Tuhannya. Sebagai umat beragama, kita harus hidup sesuai dengan iman yang kita percayai. Yang berarti, kita harus selalu berperilaku baik. Karena tentunya semua agama mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada siapapun. Kehidupan juga merupakan salah satu anugerah dari Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa menghormati apa yang telah diberikan Tuhan. Tidak hanya menghormati hidup diri sendiri, namun juga hidup orang lain. Dalam kehidupan, tentunya terdapat banyak perbedaan di antara kita umat manusia. Mulai dari agama, suku, bangsa, ras. Namun, sebagai makhluk sosial, tentunya kita harus hidup berdampingan. Dan juga kita pasti saling membutuhkan. Maka dari itu, kita harus bisa menghargai satu sama lain. Tidak hanya menghargai manusia, tapi kita juga harus menyayangi hewan, tumbuhan, dan juga menjaga bumi. Dalam agama Katolik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih. Dan dalam berbuat kasih tidak boleh ada kata diskriminasi. Karena manusia diciptakan sesuai dengan rupa Allah. Jadi, mengasihi manusia sama dengan mengasihi Allah. Sebaliknya, menghina manusia sama dengan menghina Allah. Pada hakikatnya, setiap manusia juga memiliki hak asasi manusia atau HAM, yang artinya kita berhak diperlakukan sama atau kita memiliki hak yang sama. HAM bersifat universal dan merupakan anugerah dari Allah. Jadi, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Namun, masih ada beberapa perilaku penyelewengan moral. Contohnya adalah kekerasan, korupsi, dan yang sedang marak terjadi adalah pelecehan seksual. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan menimbulkan kekhawatiran serta keresahan dalam hidup masyarakat. Karena tindakan ini tidak menghargai hidup manusia dan hanya mementingkan kepuasan pribadi tanpa memikirkan orang lain atau egois. Sebenarnya berbuat baik tidaklah sulit, karena dari hal sederhana saja kita bisa membuat orang lain bahagia. Jadi, orang baik tidak selalu tentang memberi sumbangan kepada orang lain, namun di mana kita bisa lebih peduli dengan sesama, bersikap ramah, dan masih banyak hal lagi. Jadi, teruslah menjadi orang baik, karena tentunya apa yang kita tabur, itu pula yang akan tuai nantinya. Dan setelah ini, saya akan menampilkan video yang dapat memotivasi kita untuk terus berbuat baik. Sekian dari saya, terima kasih. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin bahagia 1 jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia sehari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia sebulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia setahun, maka warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia seumur hidup, maka berbuat baiklah. Menurut saya, pepatah itu ada benarnya. When you are good to others, yes, of course you are doing them a favor. But on top of that, you are doing yourself a favor. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya untuk kamu juga. Dan saya percaya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tapi Tuhan akan membalasnya. If you make somebody else a day, God will always make your own day. If you bring smile to others' face, God will bring a smile to your face.
The more you bless others, the more God will bless you. Dan percaya deh, ketika kamu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan pun akan mengirim orang baik kepadamu ketika kamu membutuhkan. Jadi ingat ya, tahun ini, hari ini, selain menjadi orang hebat yang kamu cita-citakan, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik.